Ini pakai laptop yang baru, jadi ini laptop baru, bukan yang biasa. Tapi nggak masalah sih di masjid lain. Coba. Yang kemarin udah kadaluarsa, makanya beli yang baru. Kan harus di-upgrade terus tiap 5 tahun. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran 'aziman mubarakan bi jami'il muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqal alamin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul anbiya'i wal mursalin. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin as-shaimin wal hadirat kaum muslimat as-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Hadirin, ibu-ibu udah siap ngaji? Tema kita pagi ini adalah takwa solusi kehidupan dunia dan akhirat. Sebelumnya kita patut bersyukur kepada Allah karena masih bisa menghadiri diri kita, niatan kita, hati kita di bulan suci Ramadan, tentunya dengan taufik dari Allah Ta'ala. Ada saudara kita, teman kita, tetangga, handai tolan yang kemarin masih ngobrol sama kita, tapi tahun ini sudah tidak bisa lagi untuk Ramadan karena sudah apa? Meninggal dunia. Kesempatan ini perlu kita pakai sebaik-baiknya untuk apa? Untuk memperbaiki ketakwaan kita. Hadirin, ayat-ayat Ramadan adalah merupakan ayat yang familiar, yang sudah kita sering dengar, yaitu surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Betul? Udah kan? Udah ngerti kan itu? Udah selesai berarti taklimnya. Hadirin, Al-Quran ini jumlahnya ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat versi Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi ditambah dengan tahqiq Imam Syafi'i bahwa ada 1.027.000 hurufnya. Ayat-ayat puasa itu cuma 5 ayat. Dari 6.000 sekian ayat cuma 5 ayat saja, yaitu Al-Baqarah 183 sampai 187, nggak ada yang lain. Dan ini yang kita baca tahun kemarin, bahkan bukan cuma tahun kemarin saja, udah 1000 tahun yang dibacakan oleh Nabi dan para sahabatnya ayatnya ini saja, nggak bakal berubah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya jadi orang bertakwa. Coba kita baca dulu 184-nya. Ayyamam ma'dudat,
kewajiban puasa ada beberapa hari saja, yaitu 29 hari atau 30 hari. Tadi saya bilang tuh sama Pak Haji, ya, mau umroh. Yang mau umroh nanti kalau ikut pemerintah di sini, biasanya nanti di Saudi lebarannya lebih dulu. Kalau ternyata hari-hari Anda puasa cuma 28 hari, maka itu masih kurang. Nanti setelah lebaran di sana, besoknya puasa lagi di Mekah 1 hari lagi, di Kodok. Karena puasa Ramadan hanya pada bilangan 29 dan 30. Enggak ada 28 ataupun 31 hari. Jadi di Kodok 1 hari. Ayyamam ma'dudat. Kewajiban puasa pada hari-hari yang tertentu. Faman kana minkum maridha, siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, ataupun musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh tidak puasa dan diganti pada hari yang lain, dikodok pada hari yang lain. Di sini disebutkan 2 orang yang boleh tidak puasa, musafir, sakit, ditambah lagi orang tua yang sudah sepuh, yang udah nggak kuat puasa. Yang keempat, wanita yang hamil. Yang kelima, wanita yang menyusui. Yang keenam, wanita yang menstruasi. Yang ketujuh, wanita yang nifas. Yang kedelapan, orang gila. Yang kesembilan, anak kecil. Ada 9 orang lagi tuh boleh tidak puasa. Tapi nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus diganti bagi yang punya kewajiban itu. Nah, terus ini ayatnya 186, 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dan pembeda dari yang hak dan yang batil. 186-nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang Allah Ta'ala, di mana Allah? Fa inni qarib, jawablah, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menerima, mengabulkan doa hambaku yang berdoa kepadaku. Ini berarti janji Allah di ayat Ramadan, Bapak Ibu, banyaklah berdoa. Berdoa untuk ampunan apa? Dosa-dosa kita, kesalahan kita, doa-doa untuk masalah dunia kita, anak-anak kita, kerjaan Anda, karir, bisnis, silakan doakan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Sudah 187. Jadi saya mau memberikan cuplikan saja, pemahamannya nanti pada terakhir. Jadi ayat-ayat puasa itu dari 6.000 sekian ayat cuma 5 ayat. Ini ayat terakhirnya 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum. Malam hari dihalalkan untuk kalian bercampur dengan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian kalian dan kalian pakaian istri. Sampai akhir ayatnya, coba kita lihat. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya untuk manusia. La'allahum yattaqun, supaya menjadi bertakwa. Dibuka ayat Ramadan dengan la'allakum tattaqun. Diakhiri ayat Ramadan dengan la'allahum yattaqun. Penekanannya takwa, takwa dan takwa. Kenapa hadirin? Coba kita lihat. Ini agak serem dikit, nggak apa-apa ya Pak? Coba saya tuliskan di sini. Kenapa? Karena iman saja tidak cukup tanpa takwa. Iman saja tidak cukup tanpa takwa. Iman saja belum cukup untuk terhindar dari neraka. Ini laptopnya masih baru, jadi agak kagok dikit Pak. Nggak seperti laptop yang biasanya. Karena emang kitabnya harus di-upgrade gitu ya, terus dijaga supaya jangan hilang begitu. Ya. Dan laptopnya sudah 5 tahun, kita ganti lagi. Iman saja tidak cukup supaya terhindar dari ancaman neraka, laknat dan lain-lain.
Kenapa? Karena iman itu perkara yang ringan. Iman itu perkara yang simple. Contohnya, alhamdulillah berapa kali saya masukin Islam itu para non-Islam, baik yang laki atau perempuan. Kalau yang laki-laki kita pegang tangannya, kita syahadatin. Ayo kokoh, ikutin saya. Asyhadu, asyhadu. Kalau yang perempuan, jangan dipegang tangannya, Pak. Nanti nih bapak-bapak yang terima zakat fitrah, ada mbak-mbak mana cantik pula yang datang. Pak, saya mau bayar zakat. Sini mbak, kita niatin. Dipegang tangannya. Haram, tidak boleh. Ustadz kenapa ngomong gitu? Karena ada di beberapa masjid musola dipegang tangan ibu-ibu itu. Udah suaminya di sebelah sambil salah tingkah, gimana ya? Jangan dipegang tangannya. Kalau yang datang perempuan, dah diajarin niatnya, niat secara lafaz aja, jangan dipegang tangannya. Tapi kalau laki-laki boleh disalamin begitu sebagai akadnya. Baik, ada beberapa orang masuk Islam, kami ini kan Islamkan di pengajian kita yang di Menteng, di Masjid Al-Hakim. Kemudian saya ini kan, ayo kokoh umur berapa sekarang? Umur 50 Pak Ustadz. Ada paksaan tidak? Ya, masuk Islam tidak Pak Ustadz. Saya ikhlas karena Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Baik. Bismillah, ikutin ya. Bismillah, bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terjemahin. Saya bersaksi bla 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 sampai akhir. Alhamdulillah. Kita doain, ya Allah, tetapkan imannya, istiqomahnya, mudahkan untuk mengamalkan agama, pengajarannya, usahanya, ekonominya. Biasanya kalau orang masuk Islam itu dikucilkan sama keluarga besarnya itu. Karena masih kaget gitu ya. Baik. Saya tanya, kokoh umur berapa sekarang? 50 tahun Pak Ustadz. Baik. 50 tahun itu tadi Anda ngucapin syahadat berapa menit? Enggak ada 2 menit Pak Ustadz. Itulah iman. Sesederhana itu orang masuk Islam, orang beriman sesederhana itu cuma ngucapin syahadat dalam waktu 2 menit terhapus dosa yang 50 tahun. Tetapi setelah Anda bersyahadat, Anda sudah sama dengan saya kewajibannya, betul? Wajib sholat, wajib puasa. Nah, menjalankan kewajiban itulah apa? Jalan mencapai untuk takwa. Imannya mah sederhana, cuma ngucapin apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi di sebalik itu ada perintah Allah yang segudangnya yang harus kita perjuangkan, yang harus kita jalani. Kenapa? Karena kalau iman saja tidak cukup tanpa takwa. Contohnya, yang pertama hadirin. Contohnya surat Al-Ma'un. Ini ayat bukan untuk orang kafir. Ayat ini untuk orang beriman yang sholatnya lalai. Diancam tuh dengan neraka wail. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Ayat keempatnya, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Celakalah bagi orang yang sholat. Berarti sholatnya tidak membawa kepada diri yang takwa. Masih kurang Pak, cuma iman saja. Sholatnya ini cuma gugur kewajiban, tidak membawa imbas perbaikan daripada ketakwaan dia kepada Allah. Makanya ada istilah sholat jalan, maksiat jalan. Itu hati-hati itu. Berarti sholatnya tidak bisa merubah. Ada sesuatu yang salah dari praktek sholatnya, niatnya, rukun wajib sunnahnya. Baik, iman saja tidak cukup Bapak Ibu. Contohnya yang kedua. Contohnya pada surat Al-Mudaththir, ya, tentang neraka Sakor. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Pada ayat ke-40-nya itu sampai 43 sampai 44. Hadirin, penduduk surga itu bisa melihat penduduk neraka, Pak.
Orang yang udah masuk surga, ada beberapa ayat menunjukkan indikasi penduduk surga bisa melihat orang yang di neraka. Itu kayak tetangga kita, itu kayak teman kita, itu kayak kerabat kita. Kenapa kalian masuk neraka? Penduduk surga bertanya, fi jannati yatasaalun. Di dalam surga mereka bertanya-tanya, anil mujrimin, tentang para pendosa itu. Apa pertanyaan penduduk surga? Masalakakum fi saqor. Kenapa kalian masuk neraka Saqor? Ini neraka bukan untuk orang kafir, untuk orang beriman yang tidak bertakwa, Pak. Makanya ini Ramadan penting banget. Kalau kita panjang umur tahun depan lagi, Pak, masih ketemu Ramadan, Bapak Ibu, tetap terawehan lagi, capek-capek puasa lagi, capek-capek untuk ngaji Quran lagi, capek-capek lagi memperbaiki diri lagi, terus ngasih makan orang yang berbuka, zakat fitrahan lagi, zakat mal lagi, begitu terus. Karena yang namanya takwa nggak turun dari langit ijazahnya. Emang besok nih Idul Fitri turun dari langit gitu? Warga Masjid Miftahul Jannah udah nilai takwanya grade-nya sampai nomor apa? Angka 9 gitu. Enggak lah. Dirahasiakan sama Allah. Kita yang mengerti diri kita dan Allah Ta'ala ketakwaan kita sampai di mana. Makanya kalau kita masih hidup tahun depan, puasa lagi, kuatkan iman lagi, tahajud lagi, cari lagi Lailatul Qadar lagi. Hadirin, masalakakum fi saqor. Kenapa kalian masuk neraka Saqor? Qalu, apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami enggak ngasih makan orang miskin. Kami tidak bayar zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami ngomongnya sembarangan aja itu sama orang-orang yang asal ngucap aja itu. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi ini takwa penting banget. Iman saja tidak cukup, tetap ada ancaman neraka bagi orang beriman yang tidak bertakwa. Contoh ketiga, ancaman digantung kaki di atas, Bapak Ibu. Ini hadis mungkin jarang Bapak Ibu ketahui. Untuk nomor 3 ini, saya cuma nulis poin-poinnya aja. Kalau hadisnya dari hafalan kita, nih coba saya buka. Untuk siapa ini nomor 3? Untuk orang beriman yang tidak puasa Ramadan dengan sengaja. Hadisnya riwayat Imam Nasai dalam kitab Nasai Kubro. Nih saya tulis. Sebentar. Ya. Dia laptopnya makin kecil. Jadi tulisan bahasa Arabnya pun makin kecil pula gitu. Kayaknya ngelihatnya harus begini saya tuh. Habis mau beli yang gede-gede kayak kemarin, terlalu berat Pak bawanya ya. Ini makin slim gitu, makin simple. Sebentar, saya tuliskan dulu. Nih, nomor 3286, riwayat Imam Nasai dalam Nasai Kubro. Nabi bersabda, bainama ana naim, ketika saya dalam keadaan tertidur, id atani rajulan, datanglah 2 malaikat berbentuk laki-laki. Berarti ini wahyu dari Allah Ta'ala melalui mimpi. Rasul didatangi 2 malaikat. Fa akhadani bid'ab'i wa saqal hadis. Kemudian malaikat mengajakku untuk naik ke atas gunung. Saya berkata, kata Nabi, saya enggak kuat, kata para malaikat. Kami tolong wahai Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi sampai gunung yang tertinggi puncaknya. Di bawahnya ada jurang yang sangat terjal. Di dalamnya ada suara orang-orang yang sedang menjerit, menangis. Nabi Muhammad bertanya, man haula? Keadaannya itu digantung, kaki di atas, kepala di bawah, mulutnya keluar darah. Nabi bertanya, musyaqqaqah asdaquhum daman, mulutnya berdarah-darah itu. Nabi bertanya, man haula? Itu siapa wahai para malaikat? Qala, 2 malaikat ini berkata, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Merekalah umatmu yang tidak puasa Ramadan tanpa uzur syar'i. Iman saja nggak cukup. Dari hari pertama, sekarang hari keberapa nih? 13. Dari hari pertama sampai sekarang alhamdulillah saya belum pernah ngeliat itu orang di angkot di apa merokok, ya.
Saya belum lihat, alhamdulillah. Bapak Ibu sama belum lihat kan? Semoga belum lihat ya Pak. Ya. Saya belum lihat itu. Saya naik mobil kemana gitu ya, belum lihat, alhamdulillah. Karena dulu-dulu sering kita ngelihat orang merokok udah biasa tuh hari 13 hari ini. Baik, hadirin, ini contoh yang ketiga. Iman saja tidak cukup tanpa takwa. Yang keempat contohnya, ancaman setrika yang panas. Ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang ancamannya setrika. Untuk menyetrika bukan untuk orang kafir, tapi untuk orang beriman yang tidak bertakwa kepada Allah. Suratnya surat At-Taubah, surat ke-9 pada ayat ke-35 tuh. Bapak Ibu coba diperhatikan. Anda yang berbisnis, Anda yang bekerja, Anda yang capek-capek buka toko, Anda yang sungguh-sungguh siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk cari duit, untuk buka bisnis. Tapi ingat, ketika uang Anda sudah menjadi banyak, 1 tahun sudah mencapai 85 gram emas murni atau setara dengan 85 juta, maka demi Allah 2,5%-nya bukan milik Anda lagi. Ini duit-duit saya Ustadz, saya yang capek-capek. Betul, selama Anda menjadi hamba Allah yang beriman, 2,5%-nya milik fakir miskin. Kalau uang Anda ada 100 juta, 2,5 jutanya milik orang lain. Ini tapi uang saya Ustadz. Betul, itu otomatis sudah. Kalau tidak dikeluarkan, yang 2,5 jutanya akan dipanaskan di api neraka jahanam, disetrika ke kening Anda, jidat Anda, punggung Anda, lambung Anda. Kalau Anda punya 1 miliar, 25 jutanya bukan milik Anda, otomatis. Makanya umat Islam pada zaman Nabi dibentuk sama Nabi yang namanya Kementerian Perzakatan. Sehingga sahabat yang ditunjuk tuh ke Mesir, Amr bin As, ke Irak, Ali bin Abi Thalib, ke Yaman, Mu'az ibnu Jabal, ke daerah Maroko, Ibnu Rib'i. Hadirin, sahabat-sahabat ini diutus oleh Nabi untuk mendatangi orang-orang kaya. Pak, udah bayar zakat belum? Oh iya nih bayar. Kalau sekarang siapa yang bayar zakat? Masing-masing kesadaran sendiri. Nah hadirin, coba kita lihat ancamannya. Surat At-Taubah pada ayat ke-35 itu. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Allah berfirman, pada hari itu dipanaskanlah hartanya yang tidak dikeluarkan zakatnya di api neraka jahanam. Fatukwa, maka dijadikan setrika. Disetrikalah dengan hartanya tadi, jibahuhum, jidatnya, wa junubuhum, lambungnya, wa zuhuruhum, punggungnya. Sambil Allah berfirman, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini loh harta yang kalian simpan-simpan, tidak dikeluarkan zakatnya. Apa kata Allah? Faduku, rasakan. Ma kuntum taknizun, yaitu harta yang kalian simpan tidak dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau uangnya Bapak Ibu cuma ada 70 juta, belum kena. Kalau 70 juta, sunnah aja sih dikeluarkan 2,5%-nya. 50 juta saya punya Ustadz, udah 1 tahun, tidak wajib, tapi sunnah mengeluarkan 2,5%. Nah, kalau sudah harganya di atas 85 gram emas, atau setara dengan bahasa hadisnya, 20 misqal, maka itu wajib 2,5%. Termasuk ibu-ibu itu, Bu, punya emas 1 kilo di rumah, Bu. Kalau ibu-ibu punya emas 1 kilo di rumah, keluarin Bu 2,5%-nya, ingat. Tapi emas saya dipakai Ustadz. Oh iya, kalau dipakai nggak kena. Tapi bener-bener yang sekilonya dipakai tiap hari. Lagi masak dipakai, lagi ke dapur dipakai, lagi belanja dipakai 1 kilo, berat dah itu. Kalau ibu-ibu punya perhiasan, punya 1 kilogram, ya, yang dipakai cuma yang
10 gram, 5 gram, usahakan yang sisanya itu tetap kena zakat. Itu lebih baik, lebih hati-hati. Dah. Contoh lagi, yang keberapa hadirin? Iman saja tidak cukup tanpa bertakwa kepada Allah. Yang kelima, bagi pemimpin yang tidak bertakwa, ini juga ada ancamannya. Ya, bukan pemimpin dari pemerintahan aja, pemimpin rumah tangga kan pemimpin juga. Contohnya ini, ya, pemimpin rumah tangga suami berarti, ya, ataupun pemimpin yang berkuasa, orang yang berkuasa ya presiden dan macam-macamnya, termasuk pejabatnya. Ini umum, ya. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, didoain tidak baik oleh Nabi, Pak. Contohnya, suami yang tidak baik, pemimpin keluarganya namanya apa? Namanya apa? Ah? Tadi yang bisa tuh? Siapa bilang? Apa tadi? Ius. Dayus. Bapak ngucapinnya malu-malu, Pak. Lagi puasa ya, Pak? Hadirin, contoh suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tanpa tutup aurat, istrinya nggak sholat, anak-anaknya nggak sholat, didiemin aja. Ini namanya suami yang dayus. Apa kata Nabi? Dilaknat itu suami kayak begitu. Nih, kata Nabi bahwa wa izzati, bahkan ini firman Allah, ya. Dan demi keagunganku kata Allah, la yaskunuha, surga tidak boleh dimasuki oleh siapa? Mudminu khamrin, orang yang istiqomah minum khamr, penghobi khamr, arak, minuman keras, wala dayyus, dan juga laki-laki yang dayyus. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mad dayyus, siapa itu dayyus? Qala, Nabi bersabda, man yuqirru sufi ahli, seorang suami yang membiarkan istrinya tidak beragama dengan baik, keluar rumah tidak menutup aurat, istrinya easy going sama laki-laki lain, istrinya nggak sholat dibiarin aja, ini namanya suami dayus, nggak masuk surga. Kenapa? Suami beriman yang belum bertakwa, yang nggak bertakwa. Ini pemimpin keluarga. Kalau pemimpin satu negeri, ada juga dalam hadisnya, Sahih riwayat Imam Muslim, didoakan oleh Nabi itu, Allahumma, ya Allah, siapa orangnya yang dia mempermudah urusan umatku dan dia berkasih sayang kepada umatku, ya, man waliya, kata Nabi nih, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati, siapa yang mengurusi urusan umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian orang ini menyusahkan umatku, orang ini membuat ribet umatku, fashkuk alaih, susahkan juga dia ya Allah. Didoakan tidak baik oleh Nabi. Tetapi kalau dia berlaku baik, wa man waliya min amri ummati syai'a, siapa daripada orang yang memimpin umatku, farafaqa bihim, lalu dia berbelas kasih, berkasih sayang, tidak menzolimi daripada umatku, farfuk bihi, sayangi juga dia ya Allah. Ini berarti nggak bertakwa dalam ininya. Atau contoh yang lain hadirin, nomor berapa? Nomor 6. Belum ditulis rupanya. Masih banyak sih. Dan lain-lain deh. Contohnya hukum potong tangan. Itu pertama kali bukan untuk orang non-muslim. Itu untuk orang beriman. Yang imannya nggak takwa. Sampai Nabi berkata dalam hadis Bukhari Muslim, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sariqat." Kalau Fatimah anaknya Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, saya potong juga tangannya. Dan lain-lain. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Jadi Ramadan itu penekanannya pada bertakwanya itu. Dengan takwalah solusi kehidupan. Sampai kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, kehidupan satu wilayah, itu Allah yang jamin kebaikannya penuh berkah. Bukan cuma dengan beriman saja. Di sini kata-katanya dari Allah, wattaqau, dan juga bertakwa. Ini contohnya pada surat Al-A'raf ayat ke-96.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan seumpamanya penduduk satu negeri betul-betul beriman, wattaqau, dan bertakwa. Iman dan takwa. Ustadz, apa sih definisi takwa kalau begitu? Coba kita lihat. Hadirin, takwa adalah definisinya cuma dua saja sih. Takwa apa? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Itu takwa begitu. Definisi cuma dua saja. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Definisi yang sangat simpel, yang gampang dihafal, tetapi di dalamnya segudang daripada perintah Allah, anjuran-anjuran Allah, syariat-syariat Allah. Sekarang terakhir Bapak Ibu, apa kiat-kiat takwa Pak Ustadz? Yang pertama, selalu merasa diawasi oleh Allah di mana saja kita berada. Berarti ini sudah masuk sifat terbaik seorang muslim. Sifat bertakwa seorang muslim yang tertinggi namanya apa? Ihsan. Di mana saja dia berada selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia tidak akan berani meninggalkan perintah Allah ataupun melakukan larangannya. Yang kedua, jalankan sunnah Nabi. Masuk toilet pakai sunnah, berkendara pakai sunnah, pakai pakaian pakai sunnah, makan berbuka pakai sunnah, ya, mau menikahkan anak pakai sunnah Nabi, dalam acara ini itu pakai sunnah dan macam-macamnya. Yang ketiga, ikhlas karena Allah dalam setiap ibadahnya. Ini akan membuat kita menjadi bertakwa, bukan karena orang lain. Berbuat atau tidak berbuat, semua karena Allah. Yang keempat, sabar Bapak Ibu. Sabar ada tiga. Sabar dalam taat, sabar dalam jauhkan maksiat, dan sabar ketika ada musibah. Yang keempat, ngaji ilmu agama. Enggak bisa Pak, orang mau bertakwa enggak pakai ilmu, enggak bisa. Harus dengan ilmu. Sholat aja dari takbir sampai salam, semuanya itu berisikan apa? Ilmu. Dari niatnya, baca doa iftitahnya, baca rukunnya Al-Fatihah, sampai baca yang sunnahnya, rukunya, sujudnya, semua penuh dengan ilmu agama. Kita bayar zakat pun dengan ilmu agama. Kita mau cari harta pun dengan ilmu agama. Jadi nggak mungkin nomor 5 kalau nggak dilakukan. Yang keenam, bergaul dengan orang-orang saleh. Orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi, insya Allah pulang badannya pun harum. Tapi kalau orang bergaul dengan tukang pandai besi, saya mampir nih Bapak Ibu, mau ngisi terawih, ya. Dari maghrib kita udah di rumah si yang punya pabrik itu, ya pabrik hometan gitulah. Dia ada pandai besi di rumahnya. Pas kita mau sholat maghrib udah berbuka, kemudian kita cium badan kita, bau bakar-bakaran gitu. Padahal cuma lewatin gitu aja gitu. Nah, kalau kita gaul sama tukang minyak wangi, insya Allah harum juga. Makanya jangan salah bergaul. Yang ketujuh, doa supaya disempurnakan iman takwa kita oleh Allah. Jangan lepas dari berdoa. Ya Allah, mudahkan kami untuk menjalankan kehidupan dengan penuh ketakwaan. Bimbing kami selalu. Nah, ini diantaranya ulasan tentang pentingnya takwa menjadi solusi kehidupan dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semuanya untuk mengamalkannya dan menyampaikan kepada yang belum mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertanyaan yang pertama, apakah perbedaan infak, sedekah dan wakaf? Ya, infak, sedekah dan zakat. Wakaf. Oh, Infak, sedekah dan wakaf. oh bukan zakat. Ini Bapak Ibu, saya tambahin dulu. Apa perbedaan zakat, infak, sedekah dan wakaf? Kalau zakatnya kurang berarti ini. Kalau nggak ada zakatnya, ya. Ini mohon yang bertanya diperhatikan. Saya jawabnya. Kita tambahin pertanyaannya. Apa perbedaan zakat, infak, sedekah dan wakaf? Pertama, zakat pengeluaran harta yang wajib dengan syarat yang sudah tertentu dan alokasinya pun tertentu. Ya.
zakat itu bunyi apa ya? Bunyi tanda suruk Ustaz. Tanda suruk. Oh, syuruk. Bukan, yang gemuruh itu apa? Oh, speaker. Suara speaker. Saya kira ada gempa gitu. Zakat pengeluaran harta yang wajib dengan syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Sudah sampai di atas 85 gram emas murni. Yang kedua, kepemilikan sempurna. Yang ketiga, milik orang Islam. Yang keempat, sudah masuk 1 tahun. Jadi zakat harta yang dikeluarin yang wajib dan alokasinya tertentu. Alokasi tertentu, nggak boleh dikasih ke orang kaya, nggak boleh dikasih ke orang mampu, harus fakir, miskin, dan 8 orang yang ada dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Kalau infak pengeluaran harta yang hukumnya baik yang wajib atau yang sunnah. Jadi kalau infak lebih luas dari zakat. Kalau zakat hanya wajib saja. Kalau infak boleh Anda sebut, ini saya mau infak nih yang wajib, boleh. Ini saya mau infak nih, tapi hukumnya sunnah, boleh. Sodakoh lebih luas lagi. Sodakoh mencakupi pengeluaran zakat yang wajib, zakat, pengeluaran harta yang wajib atau zakat, masuk juga kepada yang sunnah atau infak, masuk juga kepada pemberian non materi. Jadi kalau sedekah lebih luas. Ya, dia disebut sebagai pemberian yang wajib bisa, yang sunnah bisa, dan juga pemberian kepada orang lain berupa non materi. Contohnya apa? Senyummu kepada saudaramu sedekah. Asal jangan senyum 24 jam, Pak. Berbahaya itu. Ya. Lalu suami istri hubungan intim sedekah. Kemudian Anda mengambil benda-benda dari berbahaya di jalanan, ada paku, ada apa, kata Nabi, itu jadi pahala sedekah. Dia non materi itu. Ataupun masjid nih, Masjid Miftahul Jannah, Bapak Ibu, kata pengurus, kata DKM, ayo coba berikan ide-ide Anda, sedekah ide Anda. Oh ini nih, saya punya ide begini supaya Masjid Miftahul Jannah lebih maju. Itu namanya sedekah pemikiran. Dia non materi itu. Jadi masuk juga ke dalam. Nah, kalau wakaf adalah pemberian yang hartanya, yang nilainya bebas, tidak tertentu, tetapi kalau sudah diwakafkan tidak bisa diopen-openin lagi, nggak bisa dirubah lagi, tidak bisa dijual, semuanya milik Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Contoh, saya mewakafkan tanah untuk Masjid Miftahul Jannah. Saya mewakafkan nih uang 1 juta untuk pembangunan Masjid Miftahul Jannah. Itu nggak bisa diapa-apain lagi sampai hari kiamat. Gitu. Dah, yang kedua. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada orang tua yang usianya 90 tahun dengan fisik masih mampu puasa. Bagaimana kewajiban puasanya karena sudah pikun? Iya kan udah nggak mampu itu. Oh iya. Yang menyudah pikun udah susah, Pak. Bapak Ibu, dalilnya mana? Dalilnya adalah dalam hadis Nabi sebutkan bahwa, ataupun dalam ini saja, dalam Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang tua kita yang udah nggak kuat puasa, maka boleh dia untuk tidak puasa tetapi bayar fidyah kepada 1 orang fakir miskin. Ini dia dalilnya Al-Baqarah 184. Orang yang tidak mampu puasa, fidyatun, ngasih fidyah 1 liter kepada orang miskin. Terus Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, ibadah puasa itu katanya hanya untuk Allah, sedangkan ibadah lainnya selain puasa untuk dirinya masing-masing. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, apa yang dimaksud hadis tersebut? Hadis tersebut maknanya adalah puasa Ramadan ini tidak ada yang mengetahui kecuali kita dan Allah. Kalau kita sholat, kelihatan orang ke masjid. Kalau kita sedekah, datang juga ke pengurus masjid. Datang ke amil zakat, kelihatan. Kalau kita haji umroh, apalagi Pak, ada yang namanya walimatus safar. 1 RW diundang itu untuk safarannya. Kenapa? Orang mengerti, melihat. Tapi kalau puasa, tampaknya nih di masjid pada puasa, nanti pulang ke rumah kunci pintu, tinggal sendiri dalam kamar. Di kamarnya ada apa?
Makanan minuman nggak ada yang tahu kecuali dengan Allah. Makanya puasa kalian tuh untuk aku, kata Allah. Maksudnya begitu. Sebuah kata yang berartikan betapa Allah menghargai puasa Anda, yang padahal Anda bisa untuk membatalkannya dalam keadaan yang sangat mudah, bersendirian. Kayak saya ini tadi dari rumah ke sini, ya kan? Sudah adzan, dalam mobil saya kan, mobil juga gelap, dari luar nggak kelihatan. Udahlah, tinggal saya nikmatin kok. Tapi itu tidak kita lakukan. Itu yang disebut dengan puasa kalian untuk aku, kata Allah. Ya, kenapa? Begitu rahasianya. Tampaknya orang ini di luar mulutnya kering, dia masuk ke rumah makan minum, siapa yang tahu? Gitu. Makanya milik Allah. Terus Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, kalau usaha dari modal kantor yang keuntungannya untuk kesejahteraan pegawai kantor, apa perlu juga untuk mengeluarkan zakatnya Pak Ustadz? gimana maksudnya? Jadi kalau usaha dari modal kantor, Usaha apa? usahanya dia buka usaha tapi modalnya dari kantor gitu. Kemudian keuntungannya untuk kesejahteraan pegawai kantor, apa perlu juga dikeluarkan zakatnya Pak Ustadz? Ini uang pribadi bukan? Bukan, dari kantor. Kalau uang kantor nggak wajib, masa ya kantor berniat bayar zakat. Kalau sudah dibagi menjadi keuntungan pribadi dari saham yang dimiliki oleh kantor, makanya nggak ada tuh zakat daripada saham milik 10 orang, nggak ada, kecuali udah dibagi masing-masing udah menerima hasil dari keuntungan sahamnya itu, dan ada di atas 85 gram emas, baru dikeluarin 2,5%. Itu pun kalau sudah mengendap 1 tahun. Tapi kalau keuntungan yang sunnah, boleh untuk kesejahteraan yang sifatnya kepada karyawan dan yang lainnya. Jadi kantor itu atau nama perusahaan tidak wajib kena zakat. Yang kena zakat adalah pribadi-pribadinya. Makanya saya katakan, kalau keuntungan dari kantor, dari berapa orang yang punya saham di situ, masing-masing mereka udah mendapatkan keuntungannya dan ada di atas 85 gram emas, baru keluarkan 2,5%. Selanjutnya Ustaz, apakah ada hukum atau dalilnya untuk wanita yang ingin puasa penuh dan minum obat berhenti haid, apakah boleh? Tidak ada dalilnya dalam hadis. Ini dibahas oleh ulama kontemporer zaman sekarang. Ini termasuk masalah-masalah modern. Karena zaman Nabi tidak ada yang namanya obat penahan menstruasi. Begini jawabannya. Dikiaskan kebolehannya oleh fatwa ulama ketika para ulama membolehkan untuk wanita muslimah yang berhaji supaya mereka tidak menstruasi, maka ditahan pakai minum pil sesuai dengan arahan dokter, pilnya ini supaya dia hajinya tidak tertunda dengan menstruasi. Karena kalau dia tertunda, repot nantinya itu, di padang Arafahnya repot, tawaf ifadahnya yang harus dalam keadaan suci itu jadi repot. Dikiaskan kalau ada yang mau minum pil, maka tetap masih boleh. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sebaiknya bersikap saat adzan, berkumandang dan iqomah diikrarkan? Karena banyak di jamaah sini biasanya masih ngobrol-ngobrol dengan temannya sambil bersenda gurau gitu. Terima kasih. Iya, hadirin, ketika adzan kumandang, adzan berkumandang lalu kita ngobrol, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Maka ketika adzan kumandang, maka jawablah adzan, jangan ngobrol. Karena itu hakikatnya panggilan milik siapa? Allah. Makanya doanya, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah. Ya Allah, engkaulah pemilik adzan dakwah yang sempurna ini. Tidak baik kalau kita ngobrol. Ada berapa kali tuh ketika adzan kumandang, saya ditanya sama jamaah, terutama habis kajian maghrib, jamaah datang, Pak Ustadz bertanya dong. Saya jawab, Pak, sebentar ya Pak, kita sedang mendengarkan adzan. Jadi jangan ngobrol. Terus aturan manusia yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apakah bisa namanya takwa Ustaz? Aturan manusia yang tidak bertentangan dengan Al-Quran? Ya bisa, tapi biasanya tujuannya tuh untuk kemaslahatan umum.
kemaslahatan umum kalau memang memberikan dampak baik itu termasuk dalam Al-Quran dan hadis juga, karena Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk menjadikan kebaikan untuk orang lain. Contohnya peraturan umum, peraturan manusia, traffic light, lampu merah, ya ini kalau nggak ada lampu merah apa nggak repot Pak, yang ini nyerobot, yang dari sana nyerobot, itu kan peraturan manusia. Tapi kalau kita jalankan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, supaya apa? Saling tertib begitu. Pertanyaan terakhir Ustaz, apabila ada 100% hartanya kena 2,5% dan seterusnya sehingga habis, mohon penjelasannya Ustaz. Sehingga jadi ada apabila harta kan semuanya 100% itu kena 2,5%. Nah, terusnya 100% kena 2,5%, mohon penjelasannya. maksudnya gimana ya? Gimana? Ya, hadirin, uang Bapak Ibu katakanlah ada 100 juta. Tahun ini kena 2,5%, berarti 2,5 juta. Berarti duitnya tinggal berapa? 98,5 juta. Tahun depan lagi kena lagi, turun terus. Turunnya itu batasannya di bawah 85 juta. Kalau udah 83 juta udah nggak kena zakat, karena itu belum masuk nisabnya. Nisabnya berapa? 85 gram emas. 1 gram emas berapa? 999,9 ribu. Dibuletin 1 juta. Jadi kalau 85 gram 85 juta. Dah. Cukup? Ya, terima kasih Ustaz. Demikian dapat kami sampaikan, kekurangan mohon dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita semuanya untuk mencapai daripada nilai takwa yang tertinggi terbaik di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat ada kode nggak? Ada. Oh, di kode ya? Iya, kodenya zuhur. Kemudian sholat sunnah lainnya bisa di kode selain lewat. Bisa Ustaz? Tadi kenapa nggak ditanyain? Nggak sempat ke sana. Kemudian Ada hadis. ada hadisnya.